Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi sayyidina rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berjumpa lagi sahabat di channel Meluruskan Doktrin. Pada kesempatan ini sebuah video yang saya ambil dari channelnya Penegak Islam, yang mana pada video ini seorang Yahudi membongkar kerasulan dari seorang Paulus, yang pada kesempatan di video ini si Yisak sang Yahudi mengatakan kalau si botak Paulus kelasnya tidak lebih dari seorang, kalau saat ini seperti seorang Gojek, karena dia hanyalah utusan manusia, bukan utusan Allah. Lalu bagaimanakah tanggapan dari saudara Kristen? Marilah kita saksikan videonya bersama-sama dan saya ucapkan selamat menyaksikan. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. Saya nggak meyakini kitab ini, saya nggak beriman kepada kitab ini, hanya menyampaikan saja bahwa ini adalah klaim dari Gereja Timur, dari Mar Esha Shimon. Itu saja dari saya. Kalau ada masalah-masalah yang lain, saya ulangi lagi tadi masalah Rasul. Rasul itu definisi Arab yang artinya seorang nabi diutus oleh Allah memberikan wahyu kepada umat, dan itu adalah sesuatu hal yang wajib karena itu perintah Allah, kan begitu. Nah, sementara shlichim atau shliche di dalam bahasa Syriak atau Ibrani itu dia manusia mengutus manusia, jadi dia bukan nabi posisinya. Satu, dia bukan nabi, dia nggak punya otoritas ilahi karena manusia mengutus manusia, artinya manusia yang mengutus ini bukan Tuhan. Manusia biasa, saya pun bisa mengutus orang, Gojek, tolong kirimin ini dong pizza ini ke rumah si A gitu. Nah, saya mengatakan si tukang Gojek itu sebagai syariah atau shlicha gitu. Nah, itu adalah definisi manusiawi biasa aja, nggak ada yang istimewa dengan itu. Tapi kalau dia di dalam Torah disebut nabi, berarti dia utusan ilahi gitu. Iya Bang, terima kasih waktu habis Bang. Kalau menurut saya si Paulus ini itu Suaranya agak robot Bang. sama sekali bukan nabi. Ya. Lanjut. Ya baik. Terputus sepertinya, nggak apa-apa. Kita lanjutkan sudah bisa ditangkap jawabannya tadi. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Pak Hikam ya, Pak Hikam, silakan Pak Hikam. Pak Hikam. Pak Hikam, silakan dibuka mic-nya. Iya, halo. Bisa Bang, kedengaran Bang? Iya. Ya. Saya dengar saya nanyanya ke Bang Yezak, cuma topiknya pertanyaan saya sebelumnya boleh nggak? Boleh, silakan. Boleh. Bang Yezak, dengar suara saya? Halo? Bang Yezak, dengar. Ya, Bang Yezak, saya tadi baca foto. Iya, saya tadi kebetulan nanya juga ke saudara kita yang Kristen, itu tentang Yohanes
kesaksian Yohanes verse 19 sampai 28. Di sana dituliskan bahwa ada orang Yahudi di Yerusalem mengutus beberapa imam Yahudi untuk menemui Yohanes untuk menanyakan tentang dirinya Yesus Kristus ini atau kesaksian Yohanes. Nah, di sana disebutkan kalau orang Yahudi itu pernah menanyakan seperti ini, apakah engkau nabi yang akan datang? Nah, terus saya tanya, apakah di Torah itu ada nubuat bahwa akan datangnya seorang nabi? Nah, terus kata abangnya, ya masalah ini Anda tanya ke Yahudinya langsung. Nah, kebetulan Bang Yizak nih, karena ini kan menyangkut Yahudi, Bang. Di kesaksian Yohanes, saya mau nanya sama abang, emang di Torah sendiri itu ada nubuat tentang kelahiran seorang nabi, Bang? Nggak ada. Nggak ada. Mungkin bisa dijelasin ayatnya, Bang. Kan deh. Itu di Yohanes, kesaksian Yohanes 1 verse 19 sampai 28, Bang. Nggak ada. Panjang. Gini loh, kalau seorang nabi itu dikatakan lahir, nggak ada. Di dalam Torah itu hanya dikatakan, aku akan mendirikan atau menghadirkan nabi. Itu yang dimaksud konteksnya setelah kematian Moshe. Jadi kita ingat kan ada orang yang namanya Yehoshua bin Nun. Itu adalah mesyaret atau pelayan dari Moshe sebelumnya. Jadi dia tuh melayani Moshe kemana-mana bareng Moshe gitu. Jadi dia punya ilmu yang sama lah dengan Moshe gitu. Cuman dia perbedaannya dia nggak naik ke Sinai dengan Moshe, itu aja perbedaannya. Nah, tapi kalau dikatakan seorang nabi akan lahir, tidak ada gitu. Di dalam Torah sendiri tidak berbicara nubuatan atau ramalan masa depan, tetapi bicara perintah dan larangan gitu. Berarti untuk Torah sendiri di Yahudi itu sendiri, di agama Yahudi sendiri, nabi terakhir itu siapa, Bang? Moshe itu sendiri penerusnya Yehoshua bin Nun, tapi derajatnya lebih rendah. Bukan nabi ya? Nabi cuman derajatnya lebih rendah, tidak bisa disamakan dengan Moshe gitu. Mungkin ada istilah nabi kecil deh, Bang ya. Bukan nabi kecil juga. Nabi primer itu Moshe. Abraham juga nabi, Noah juga nabi, cuman itu nabi yang standar yang kemuliaannya di bawah Moshe itu sendiri, nggak bisa menyaingi. Oke. Berarti di Torah sendiri nggak ada nubuat. Saya cuma untuk konfrontir aja, Bang. Nggak ada. Kesaksian Yohanes, ada orang Yahudi bertanya, apakah Anda nabi yang akan datang? Oh iya, saya tambahkan sedikit. Di Kristen juga ada klaim bahwa nabi itu disebut orang Nazaret. Di seluruh kitab nabi-nabi juga tidak ada. Di seluruh kitab tulisan-tulisan Ketuvim juga tidak ada. Jadi nama Nazaret itu adalah suatu klaim bombastik yang ternyata hoax 1000%. Oke, iya. Makasih, Bang. Baik. Karena tadi saya disuruh dari orangnya nanya, kamu tanya langsung aja ke orang Yahudinya. Kebetulan Bang Yezak datang, saya tanya ke Bang Yezak. Oke. Siap. Jelas ya, Bang Ikam ya. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Ikam. Selanjutnya Bang Pami, silakan. Dan dulu mereka respon itu tadi menarik itu. Saya sekali nanti belum merespon. Kasih dulu mereka. Oke. Sip. Pak terangkan ya. Silakan Pak terangkan. Pak terangkan dibuka di mic-nya. Silakan. Oke. Terangkan. Iya. Lanjut Pak.
Jadi gini, si Ishak ini aneh. Giliran mendukung Arab, dia angkatlah dari bahasa Arabnya. Giliran menghina kita, diangkat dari bahasa Ibrani. Lucu dia. Nah, kalau kamu konsisten, jangan kamu angkat-angkat Alkitab Perjanjian Baru. Cukup aja itu Perjanjian Lama. Ya, jangan digubris-gubris. Karena itu bukan wewenang kamu. Kamu sendiri dari awal kan bilang begitu. Nah, begini. Justru pertanyaan saya pertama, tapi nggak ada sih kalau di dalam Perjanjian Lama Yohanes itu ditulis, karena hanya Perjanjian Baru. Yohanes salah satu adalah nabi yang disaksikan oleh Raja Herodes, di mana Raja Herodes adalah sah dalam sejarah sebagai raja yang terbukti di zaman Yesus. Itu adalah nabi yang benar-benar mati di tangan Raja Herodes. Artinya kematiannya ini adalah kematian yang sangat tragis sekali. Sebab apa? Dia betul-betul nabi. Dan nabi yang sangat dihormati inilah juga yang menyatakan bahwa ketika ditanya dia apakah engkau nabi yang akan datang, itu tidak. Tetapi dia tunjuk kepada siapa? Kepada Yesus. Kenapa Yesus disebut nabi? Karena memang nggak mungkin orang itu menyebut saat itu dia Tuhan. Sebagai manusia itu menyalahi dari koridor etika teologi seorang Yahudi. Namun segala tanda-tanda keilahian yang dilakukan oleh Yesus itu, bahkan termasuk yang dialami oleh Nabi Yohanes yang membaptis Yesus, itu sudah sangat kuat mendukung bagaimana keilahian dan ketuhanan Yesus. Dan itulah yang termasuk dicatat oleh Yohanes sebagai rasul. Itu pertama. Yang kedua begini. Disinilah yang makanya saya salahkan si Ishak. Dia katakan kalau rasul itu adalah berbeda dengan nabi. Ya, saya terima. Tapi dia bilang gini, kalau nabi itu berasal dari sang ilahi Yahweh, ya oke. Tapi kalau rasul itu dari manusia mengutus manusia, hati-hati loh. Kalau kamu berkata begitu berarti kamu menabok Islam. Kenapa? Karena Muhammad berarti diutus oleh manusia. Ingat itu. Ya. Kamu loh yang bilang, teman-teman yang ada di grup ini, di apa nih, di ruang ini, lihat nih. Si Ishak sudah membuat dalil pernyataan bahwa Nabi Muhammad itu adalah rasul yang diutus oleh manusia. Itu tadi pernyataan dia. Oke Bang, waktu habis. Tahan dulu. Sebentar lagi. Nah, oleh karena itu maka saya katakan begini, memang benar Yesus tidak mengutus nabi, tetapi Yesus mengutus manusia, itulah disebut rasul. Dan rasul pertama kali jauh sebelum Islam ada, 500 sebelum Islam ada, itu sudah diutus oleh Yesus langsung, karena sebagai kemanusiaannya. Tetapi dialah mengutus murid-muridnya yang 12. Itu saja yang mungkin saya tambahkan. Oke Bang, terima kasih. Saya nggak tahu juga ya, tapi saya dari tadi nggak pernah dengar kalau Isa menyampaikan bahwa Rasulullah itu diutus oleh manusia. Tapi nggak tahu ya yang lain, atau saya yang salah dengar. Silakan Bang Ishak mungkin ditanggapi. Saya ulangi lagi,
Rasul itu adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat dan itu adalah suatu kewajiban dari Allah. Sementara shlichim atau shliche, apostolos itu tadi itu delivery man, itu manusia mengutus manusia. Saya juga bisa mengutus seorang shliche. Kalau dalam bentuk tunggal shlicha. Kalau dalam bentuk jamak shliche. Nah, saya juga bisa mengutus seorang shlicha, gitu loh. Seorang apostol itu gampang diutusnya karena manusia mengutus manusia, nggak ada yang istimewa dengan itu. Gojek dan Grab itu ya semuanya adalah apostol tadi itu, adalah shlicha tadi itu. Tapi kalau rasul itu definisi di dalam Islam untuk menunjukkan bahwa ini adalah seorang nabi yang mau menyampaikan wahyu besar kepada umat, kan begitu. Seperti Moshe menerima Torah di Sinai, seperti Muhammad menerima Quran dan disampaikan kepada orang-orang Quraisy itu dari Allah, dari Hashem datangnya gitu loh. Nah, kalau shlicha itu dari manusia, jadi itu biasa-biasa aja, nggak ada yang istimewa di mata saya. Itu yang saya sampaikan. Nah, jadi janganlah kata-kata saya itu dipelintir seolah-olah saya ini menyebut Rasul utusan seperti yang kamu tadi bilang. Kamu kan menuduh saya mengatakan bahwa seorang Rasul itu diutus oleh manusia katamu gitu. Padahal enggak. Yang benar adalah Rasul diutus oleh Allah. Kalau shlicha itu diutus oleh manusia. Makanya di dalam Torah tidak ada istilah shlicha. Adanya adalah nabi gitu loh. Adanya nabi karena itu adalah utusan dari Hashem. Tapi lebih pakai sebutan yang lebih sering itu Eved Hashem, hambanya Hashem gitu ya. Kalau di dalam Torah. Jadi lagi-lagi kalau seperti si Paulus itu adalah manusia diutus oleh manusia, bukan manusia diutus oleh Hashem. Itulah perbedaannya. Makanya di mata orang Yahudi si Paulus ini nggak ada apa-apanya, alias ya nabi palsu lah kalau dibilang di mata kami seperti itu. Nah, kalau Muhammad itu kalau dalam keyakinan Islam adalah utusan Allah, nabi dia. Disebut rasul karena dia membawa wahyu besar, kan begitu. Kalau nabinya tidak membawa wahyu yang besar tidak disebut rasul. Makanya rasul di dalam Islam itu hanya sedikit, hanya 5 kalau nggak salah. Dari mulai Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Yang Muhammad. ditulis di Quran 5. 5 ya, sama Muhammad jadi 6. Soalnya kan Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Jadi totalnya 6. Ya. Nah, jadi konsep ini berbeda sekali. Jadi nggak bisa kalau menerjemahkan shlichim sebagai rasul itu tidak bisa gitu. Kalau rasul jamaknya apa dalam bahasa Arab? Rasul apa? Rasul kan tunggal. Kalau ya istilahnya kalau misalnya shlicha itu kan utusan manusia, tidak bisa diterjemahkan menjadi rasul ke dalam bahasa Arab karena rasul dalam bahasa Arab ini haruslah utusan Allah. Sementara si Paulus bukan utusan Allah, dia utusan manusia biasa. Itu pun Baik, manusia Bang. Terima kasih. yang belum pernah Terima kasih. ditemui.